Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Telur Jaiwan di channel Sound Kompor. Baik, terima kasih dari pengalaman yang kita dengarkan, yang kita diskusikan sama teman-teman kompor. Kompor positif, tidak kompor negatif. Dan daripada relasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, dan kita suarakan sendiri sudah lama dengan menggunakan berbagai macam jenis speaker. Dan dari dasar itu kita bismillahirrahmanirrahim untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube dan di Instagram Sound Kompor. Oke, yang pertama langsung saja dari Mas Dino Kasmer. Nah, ini. Enakan mana Mas, speakernya dihadapkan ke depan atau ke belakang? Jadi begini, ini basic ya. Kalau speakernya ada ke belakang seperti ini, speaker itu dari depan sama belakang. Kalau teman-teman bunyikan, teman-teman pegang gini, pegang speakernya gini. Kalau teman-teman dengar saya di belakang dan dari depan, itu getarnya lebih getar dari belakang. Nah, tuh sama juga dengan seperti ini. Artinya diambil getarnya, diambil subwoofer atau lebih quick daripada bassnya seperti itu. Jadi polarnya dibalik, speaker dibalik, nanti di ruang sini ada getar, kemudian didoronglah dari potnya. Kalau dihadapkan depan, diambil subwoofernya, diambil low-nya. Jadi kalau enak mana itu relatif, tergantung kebutuhan. Saya kalau dihadapkan ke belakang seperti ini, buat area-area sempit, untuk keperluan subwoofer, saya hadapkan seperti itu. Kemudian dari Mas Brian BRSK, saya ada mau buat box lanan 15 in, adakah rekomendasi ukuran boxnya? Untuk 15 in, mundurnya rentang 60 sampai 75 cm. Nanti untuk ketinggian dan lebarnya menyesuaikan. Jadi yang jelas di jarak saja. Kemudian lanjut dari Mas Budi Setiawan. Review speaker murah untuk box planer enak apa enggak suaranya? Enak. Kalau enak apa enggak itu relatif Mas ya. Soalnya kalau bicara audio itu bicara rasa dan bicara selera. Kemudian dari Mas Karpem Audio, tembakan suara lebih jauh, speaker ada depan apa belakang? Kalau untuk sub reflex, sub kick, sub low mid, low sub ada depan paling jauh. Kalau untuk subwoofernya tembakan paling jauh di depan seperti ini belakang. Selera, tergantung kebutuhan musiknya, kebutuhan tempatnya, kebutuhan sistemnya seperti apa. Dari MTK Channel, tolong dijawab di sela-sela video Mas, saya punya RDW speaker LS88 18 in. Sepertinya karakternya sub low. Kira-kira apakah cocok untuk box model planar? Cocok Mas. Karena LS88 itu kalau saya lihat data asidnya sekilas cenderung sub reflex seperti itu. Jadi cocok. Cocok Mas. Enggak apa-apa, buat planar saja enggak apa-apa. Mundurnya misalkan 75 saja, jangan 80 nanti untuk buat 1200 ke atas. S88 oke lah, oke. Buat 80 juga oke, tergantung. Terpaut 5 cm, 10 cm ya pengaruh Mas. Nanti pengaruh sama tembakan sama lebarnya suara. Oke, lanjut Mas Andi NA. Misal kita mau buat box planar mininya Mbak Suro Ultima, terus tingginya kita perkecil. Oh ya. Katakanlah lebar 60 bersih. Ke dalam ruang speaker tetap Ultima, oke, mundurnya sama, cuma tinggi sama lebar itu gimana? Enggak apa-apa, menyesuaikan speakernya. Kalau setahu saya punyanya Mbak Suro Ultima kan dibuat untuk speaker 1500 watt, kalau salah Lavose 04 kalau tidak salah. Jadi kan menyesuaikan sama kebutuhannya Mbak Suro, dan Mbak Suro sendiri kan mengambil subwoofernya, subwoofernya. Dan memang seleranya Mbak Suro yang ulam jeduk-jeduk kayak gitu. Jadi selera Mas. Enggak apa-apa sama selera. Kalau untuk karnaval dihadapkan ke belakang oke, dihadapkan ke depan oke. Kalau untuk dangdut dulu ya, untuk dangdut sama saya hadap depan Mas. Untuk band-bandan hadap sini enggak apa-apa. Ntar kok gelap ini bos. Ini saya pakai Xiaomi yang ini. Kalau yang kemarin apa? Suaranya kecil enggak itu yang HP saya kan ini. Kemudian lanjut Mas Karam KMP, perbedaan suara bagaimana kalau speaker dibalik dan tidak untuk box planar? Saya pakai Lavose 04. Nah, ini pertanyaannya seperti miliknya
gini, Mas Karam ini lihat ke Mbak Suro yang seperti dibalik. Nah, kan kurang lebih itu sepertinya sama. Lafusi juga. Kalau bahasanya enak mana tergantung kebutuhan Mas. Kalau untuk hajatan rutinitas kayak gitu, saran saya dipilih dari depan. Karena untuk lominya biar nggak terredus sama potnya. Kemarin saya coba brace standar sebenarnya Mbak Suro, sebenarnya saya hadap ke belakang, polaritasnya enggak, saya balik positif, di getar ke depan semua, ke belakang. Kalau lihat dari nampak speaker standarnya ke depan memang. Jadi ke sana, low midnya dari sini, nah itu maksa. Jadi saya di depan aja. Oke, lanjut dari Cak Hafiz, apa bedanya model pot planar bentuk yang kotak sama yang punya lengkungan? Kalau cari yang gaungnya, ada gaung itu ada yang kotak. Kalau cari yang merdunya, yang bunder, oke? Merdu. Mas Nazri Ilham, uji coba pop planar pakai 15 ACR tipe 15600 batlo 15. Siap Mas. Insya Allah nanti kalau ada dana, kalau YouTube-nya cair, saya belikan 15600. Kemudian saya buatkan boxnya juga biar tahu itu. Kemudian lanjut, Mas Uin selama saumpama box planar speaker kan di tengah itu mundur 50 cm, depannya 50 cm. Wes gampangnya kayak boke brewok lah itu. Suaranya jarak adoh apa cidek? Lucu ini pertanyaan. Jarak adoh apa cidek? Bisa Mas, jauh bisa, deket bisa. Kalau gini Mas ya, jauh apa dekat itu kan tergantung standarnya Mas itu berapa. Jauh itu berapa meter, dekat itu berapa meter. Lanjut ke Mas Teji, ini bukan pertanyaan tapi menyimak. Lanjut Mas Windu, apakah box planar golong box yang rawan terjadi suara mundur? Iya, betul sekali Mas. Betul sekali. Alasannya banyak Mas. Bisa karena ruang atau perutnya yang dalam kebesar, terlalu mundur juga bisa. Polarnya belum pas juga bisa, settingnya nggak pas juga bisa, kurang penguatan suara juga bisa, faktor triplek pun juga bisa, frekuensinya terlalu rendah juga bisa. Kemudian lanjut cek sound Manado, ukuran ideal untuk speaker 15 in planar. Untuk secara umum ya, secara umum saya rekomendasikan 60 cm sampai 75. Kurang lebih ambil saja di tengahnya 65 sampai 70. Oke, lanjut teman-teman. Dari Saulin, box planar saya kok suaranya mundur, menyamping, di depan suara subnya hilang, penyebabnya dan cara mengatasinya. Suara mundur itu tadi sudah saya singgung, banyak. Perutnya yang dalam terlalu besar, bridge-nya terlalu kecil, tipis, kurang lebih tinggi bisa. Potnya lubangnya ini kurang mentok sampai yang peletakan triplek juga bisa. Potnya ini juga bisa kurang terlalu maju juga bisa. Bisa juga potnya diambil setengah tapi di dalam sekat sini nggak sampai belakang. Kalau bisa panjang pot itu perbandingan setengahnya dari mundurnya box. Kayak gitu. Penyebab suara mundur banyak. Polar belum benar juga bisa, penguatan suara belum kuat juga bisa. Nah, contohnya gampang. Kalau teman-teman mampir sini nanti kita belajar bareng-bareng, tak buktiin biar tahu itu. Jadi kita play lawaran sama enggak itu nanti suaranya mundur sama enggaknya ada pengaruhnya. Terus penyebab suara menyamping, triplek faktor utama. Memang konstruksi yang membuat suara menyamping itu apa? Bridge yang bagian dalam. Nah, kalau bisa bridge yang bagian dalam itu kan bridge-nya berdiri. Kalau teman-teman rata buat berdiri. Kenapa om menyamping? Karena terjadinya suara itu saling bendal. Triplek ketemu triplek, ruangan dengan ruangan. Itu nanti suaranya dominan nyamping. Kayak box RS saya itu kan ketemu lengkungan ketemu sama kupingnya, telinganya bagian samping untuk cangkingannya. Nah, itu ada sedikit menyamping namun dominan V. Nah, itu teliti memang berpengaruh kayak gitu. Nah, planar kayak seperti itu solusinya. Penataannya dibuat bridge-nya dibuat horizontal. Kemudian bagian depan sini bridge-nya ini bagian penyekat
lebih tepatnya dibuat plus. Kalau nyamping antara samping dengan yang samping direkatkan kayak gitu. Apalagi speakernya hadap ke belakang. Jadi itu salah satu penyebab, banyak sekali faktor suara mundur. Suhu itu penyebab juga. Oke, lanjut. Mas Dedot Cenil, Mas saya pakai box Dynacor. Ya ini di luar topik, tidak lama sahabat ya. Yang 18 in double, persis ngambil di Google. Speaker Cak Sono yang double magnet, suaranya menggelegar. Setelah 20 meter lebih, makin jauh makin wah. Jarak dekatnya duk dari kurang. Oh, subwoofer efeknya kurang. Solusinya gimana? Kalau Dina itu kan portnya di bawah. Nah kalau planar ini rata. Jadi jarak dekat, jarak 1 meter 2 sampai 5 10 rata. Kalau Dina low-nya, kalau menurut saya low-nya yang paling kencang. Kalau dari penjelasan Mas Dendo Jenil ini, setelah 20 meter makin wah, mungkin makin lebar suaranya. Kalau memang hukumnya low, memang semakin rendah, semakin jauh. Dari jauh memang suara frekuensi yang paling rendah. Kemarin sudah saya jelaskan video awal-awal video channel kompor mengenai frekuensi. Jadi ya kayak gitu mas. Kalau cari kayak planar tidak bisa, karena Dina itu kan portnya di salah satu fokus. Jadi memang keunggulannya dia kayak gitu. Jadi untuk koreksinya tidak ada. Kemudian lanjut dulur ya, dari Mas Yuda Pratama. Minta saran Cak, saya pakai box planar buat speaker 15 in, speaker pakai full stack 1526. Tapi daun speakernya gampang luyu. Kadang sering sobek, solusinya ditunggu. Solusinya ganti speaker mas. Yang kedua ganti box. Jenis boxnya jangan pakai planar, karena planar itu bridge-nya, ya kan, bridge yang sekatnya. Itu speaker itu yang bagian tengah, bridge bagian tengah itu otomatis kalau dia getar ke kalkulernya dibalik, speaker di depan, dia itu sama saja ditekan angin hampa yang ada di belakangnya kayak gitu. Jadi rawan sobek. Makanya salah satu tim memberi speaker dilihat goncangnya daun. Kalau daunnya goncangnya gini-gini kayak gitu. Nah, kualitas speaker nanti ditunjukkan sama kekuatan rollnya, banyaknya roll sama ketebalan daun, kemudian sama kekuatan voice coilnya kayak gitu. Di dalam voice coil itu ada diameter lingkarannya, jadi ketebalan voice coilnya, jadi itu pengaruh. Oke, mungkin saya jawab 1-2 lagi. Mas Ardiansyah, suara agak nyamping ukuran persis di Google, yaitu tadi sudah saya jelaskan. Mas Anggi Wijayanto, Cak, kalau planar dibuat low dangdut biar dutnya empuk, umaknya dapat, bisa ora? Bisa mas, coba pakai speaker BNC 18 in seperti kayak gini, pakai yang seri TBX. Nah itu nanti menjawab pertanyaan mas. Jadi planar beda merek ya, beda warna suara kayak gitu, beda warna suara, jadi tidak bisa kok ya selera mas. Kalau masnya mungkin agak kepo, banyak ingin tahunya tinggi, mampir aja nanti kita buktikan merek banyak di sini biar enak gitu. Jadi kalau umaknya itu bisa, kalau planar nanti yang bawah dihadapkan ke belakang, yang depan, yang atasnya dihadapkan ke depan, balik polaritas, bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab tentang mengenai box planar. Semoga bermanfaat. Nanti akan lanjut part 2-nya mengenai pertanyaan ada di sebagian di YouTube dan di Instagram. Jangan lupa like, subscribe. Semoga bermanfaat. Ya harapannya cuma itu dulu ya. Jadi saya penasaran, saya itu sudah, alhamdulillah semuanya sudah terjawab mengenai box planar. Dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.